Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Hari ini, hari Kamis, tanggal 23 April 2020. Senang sekali kita masih bisa berjumpa walau tetap di rumah saja. Oke, anak-anak masih tetap semangat ya. Oke, kita kembali mau belajar hari ini. Seperti biasa, sebelum belajar kita mau renungan. Renungan hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan melihat hati. Maksudnya apa ya? Oke. Nah, suatu hari si Nadia ini kalau lagi belajar itu selalu disuruh-suruh. Papa mamanya tuh selalu suruh Nadia belajar, Nadia. Mamanya juga, ayo Nadia belajar. Nah, termasuk neneknya. Neneknya Nadia itu juga sering suruh-suruh Nadia belajar. Ayo Nadia belajar biar pintar gitu kata neneknya. Nah, suatu hari waktu sudah terima rapot, Nadia seneng. Ternyata nilainya bagus. Selain dia tunjukin ke papa mamanya, dia juga bawa rapotnya, dia mau kasih lihat ke neneknya. Karena neneknya juga selalu rajin mengingatkan Nadia untuk belajar. Nah, tapi waktu neneknya sedang lihat, aduh, berapa ini nilainya kok nggak kelihatan kecil-kecil ya. Neneknya nggak bisa ngelihat karena angkanya kelihatan kecil-kecil. Terus Nadia ambil kaca pembesar. Kita udah pernah belajar ya kaca pembesar. Nah, Nadia kasih kaca pembesar ke neneknya. Lalu neneknya lihat rapotnya pakai kaca pembesar. Baru deh nilainya kelihatan. Oh iya, bagus. Nah, ternyata anak-anak, kita manusia itu bisa melihat apa yang kelihatan. Kita melihat gini kelihatan, kita melihat kelihatan. Itu mata kita bisa melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan bukan hanya apa yang kelihatan, tapi Tuhan juga bisa melihat hati kita. Maksudnya apa ya? Tuhan itu maha tahu. Jadi, walaupun misalnya kamu ngasih persembahan, tapi hati kamu gak rela. Misalnya kamu ngasih persembahan, tapi itu kan persembahannya harusnya aku mau pakai buat jajan. Tapi dalam hati kamu gak ngomong, gak ikhlas jadinya. Tuhan tahu, ya. Nah, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pikirkan, yang ada di dalam hati, walaupun tidak kelihatan, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Ya, makanya kamu mau melakukan apa aja, kamu mau sembunyi di mana aja, Tuhan pasti tahu. Yuk, masih ingat lagunya? Mata Tuhan melihat. Kita nyanyi dulu ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke. Jadi mata Tuhan melihat apapun yang kita perbuat. Oke. Nah, hari ini kita kembali mau melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang hemat. Hemat air, hemat listrik, hemat kertas dan tisu. Dan hari ini apakah tentang hemat lagi? Oke, hari ini anak-anak kita mau belajar tentang ini nih.
Pernah nggak anak-anak kalau punya botol minum atau tempat makan yang plastik-plastik ada tanda seperti ini? Pernah lihat nggak? Reduce, reuse, dan recycle. Reuse, reduce, dan recycle. Oke. Nah, kalau anak-anak lihat di tempat botol minum, tempat makan gitu yang plastik-plastik, pasti ada tandanya seperti ini, ya. Lalu biasanya di tanda sini di tengahnya bukan gambar bumi kayak begini, enggak. Ini maksudnya kita mau menyelamatkan bumi dengan cara seperti ini. 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Ya. Nah, apa sih maksudnya? Tapi biasanya kalau ada di botol gitu, di sini di tengah gini bukan gambar bumi, tapi ada angkanya. Nanti Bu Heni mau jelaskan maksud dari setiap angka itu apa. Ya, apa sih maksudnya yang ini? Ini tanda-tanda ini maksudnya apa? Oke, kita lihat ya satu persatu. Misalnya, reduce. Nah, reduce itu apa ya? Pengulangan dengan cara mengurangi penggunaan barang plastik. Oh, jadi kita sekarang mau belajar tentang 3R. Pertama reduce. Reduce itu kita disuruh mengurangi penggunaan yang berbahan plastik. Jadi coba kalau misalnya kita ke supermarket, itu kan kita mulai sekarang udah disuruh bawa kantong sendiri. Ya, mereka sudah tidak menyediakan plastik. Nah, itu salah satu cara. Terus kalau kamu misalnya ke pasar atau bawa tas sendiri aja, mama ke pasar gitu, mama bawa tas sendiri. Itu salah satu cara mengurangi plastik. Reduce. Kedua, reuse. Penanggulangan dengan cara menggunakan kembali barang-barang plastik yang masih layak digunakan. Oh, jadi kalau yang reuse ini usahakan yang botol tempat-tempat plastik yang masih bisa digunakan itu digunakan lagi. Misalnya seperti botol plastik. Kalau memang masih bisa digunakan, digunakan lagi. Ya. Nah, itu maksudnya. Ya, barang-barang plastik yang masih layak digunakan. Recycle. Penanggulangan dengan cara mendaur ulang barang-barang plastik. Oke, kalau recycle, jadi barang yang sudah tidak bisa dipakai, terutama dari plastik atau kertas atau apa, itu didaur ulang. Barang plastik, barang kertas itu didaur ulang, kemudian setelah didaur ulang, terus dibuat lagi barang yang baru. Itu namanya recycle. Dibuat lagi barang yang bisa digunakan, ya, recycle. Oke, jadi ngerti ya maksudnya reduce, reuse, dan recycle. Oke, di sini juga ada Bu, ini ada gambarnya hampir sama sih, ya. Ini contoh-contohnya barang mengurangi segala sesuatu yang berhubungan dengan plastik, ya, yang menimbulkan sampah. Terus reuse, kegiatan menggunakan kembali. Jadi ini usahakan hal-hal yang membuat banyak sampah itu dikurangin. Kalau reuse itu usahakan kalau masih bisa dipakai ya dipakai lagi. Nah, kalau recycle itu barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai diolah lagi kemudian bisa dipakai. 3R ya, reduce, reuse, dan recycle. Nah, sekarang kita mau belajar untuk menjalankan dari 3R ini, berarti kita harus belajar memilah sampah. Supaya kita tahu sampah-sampah yang mana yang bisa didaur ulang atau yang tidak bisa didaur ulang. Nah, ada dua istilah Ibu Heni udah pernah ajarkan dan kita sudah pernah belajar memilah sampah. Yang satu sampah organik, yang satu sampah non organik. Ya, kalau di gambar gini ada memilah sampahnya ada 4. Nih, yang hijau, kuning, biru, merah. Yang hijau itu sampah organik, itu sisa-sisa yang bisa dilebur, maksudnya bisa didaur ulang. Terus sampah yang kalau dipendam di tanah itu bisa hancur.
Ya, misalnya sisa-sisa makanan, ya tulang atau kulit-kulit habis mama masak itu kulit yang habis buat kupas-kupas. Nah, itu sampah yang bisa hancur. Itu sampah organik ya. Itu biasanya tempat sampahnya warnanya hijau. Terus yang kuning itu organik bisa didaur ulang. Nah, kalau yang kuning itu bisa didaur ulang. Sampah organik tapi bisa didaur ulang. Sekarang yang biru non organik bisa didaur ulang. Nah, yang warna biru ini sampah yang non organik tapi bisa didaur ulang. Jadi non organik itu sampahnya nggak bisa hancur tapi bisa didaur ulang. Ya, oke. Nah, sekarang yang merah non organik tidak bisa didaur ulang. Wow, ini yang bahaya nih yang merah nih. Yang merah itu tidak bisa didaur ulang. Ya, aduh, ada CD, ada apa itu lampu, neon, ya, itu ternyata tidak bisa didaur ulang. Oke, nah, tapi kita tidak usah memilah sampai 4 tempat sampah. Di sini juga ada contoh lebih kecilkan menjadi 3 tempat sampah, ya. Nih, jadi ada sampah yang mudah terurai secara alami, sampah yang sulit terurai secara alami. Nih, ini sekarang 3 dipilah menjadi 3 tempat. Yang hijau itu sampah yang bisa terurai secara alami. Jadi maksudnya bekas-bekas makanan, sayuran, ya tulang-tulang itu kalau dipendam itu akan hancur, ya malah bisa jadi pupuk. Tapi kalau yang kuning itu seperti botol-botol. Nah, itu susah terurainya, ya, sulit terurai. Ya, sulit terurai secara alami. Jadi bisa bisa dihancurkan tapi nggak bisa alami. Nah, yang sulit itu yang merah, yang susah dihancurkan. Oke, tapi kita mau belajar itu tidak perlu sampai 3, tapi sampai 2 aja. Jadi sampah yang bisa terurai secara alami, organik, sama sampah yang tidak bisa terurai secara alami, yang warna hijau dan warna kuning. Ya, kita memilah sampahnya 2 itu aja. Nah, sekarang kita mau lihat, coba prosesnya. Prosesnya bagaimana daur ulang itu maksudnya. Jadi daur ulang itu misalnya ini. Bapak ini dia pakai kardus dan kardusnya udah tidak bisa dipakai lagi, sudah kotor. Terus dianya ini maksudnya kertas bekas daur ulang nih, kertas bekasnya dikumpulin. Nah, terus dia dicetak lagi, dimasukin dalam pabrik lagi. Masukin dalam pabrik terus diolah lagi jadi gulungan kertas. Jadi gulungan kertas gini dibikin box. Dibikin box, dipakai lagi. Dipakai lagi sudah kotor, sudah tidak bisa terpakai, didaur ulang lagi. Begitu terus, ya. Itu namanya daur ulang. Jadi selesai dipakai, dikumpulin, dibawa ke pabrik, di pabrik diolah lagi, didaur ulang lagi, jadi kertas yang baru. Kertas yang baru dibikin box lagi yang baru, boxnya dipakai lagi, nah begitu terus itu namanya daur ulang. Oke, nah Ibu Heni tadi bilang kalau kalian lihat 3R di benda, di tempat minum atau tempat makan, itu ternyata ada keterangannya di bawahnya itu. Nih misalnya yang lambang 3R-nya itu angka 1. Lambang 3R-nya angka 1 itu maksudnya sekali pakai. Ya, itu bisa botol plastik, botol minyak, tempat makan, ini nih yang sekali pakai. Oke. Nah, sekarang yang angka 2, 3R-nya tengahnya ada angka 2-nya, itu juga sama sekali pakai. Misalnya tempat kalau kamu beli jus, tempat-tempat jus, kemasan-kemasan kayak mentega gitu, botol susu. Nah, itu juga sekali pakai. Terus kalau ada angka 3-nya, itu sulit didaur ulang, berbahaya.
misalnya botol deterjen, botol bekas sampo, pipa, saluran ya, itu sulit didaur ulang, jadi berbahaya. Sekarang ada angka 4-nya. Kelihatan ya, ini ada angka 4-nya biasanya. Angka 4 itu sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan. Jadi kalau ada tanda angka 4-nya, itu tempat sulit dihancurkan, tetapi masih baik untuk tempat makanan. Nah, kalau ada angka 5, pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpan makanan dan minuman. Oh, jadi kalau anak-anak lihat botol minumnya atau tempat makan atau tempat apapun juga ada angka 5, ada lambang 3R terus ada angka 5-nya, itu ternyata pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpan makanan dan minuman. Terus kalau ada angka 6, ada angka 6. Ada angka 6 itu harus dihindari. Ya, kalau ada angka 6 itu harus dihindari karena itu berbahaya. Jadi maksudnya kalau ada angka 6-nya itu contohnya seperti styrofoam, CD, tempat makanan beku atau siap saji itu nggak boleh dipakai lagi. Jadi tempat makanan beku atau siap saji atau styrofoam itu kalau bisa hindari karena itu berbahaya. Nah, ya sudah ya. Oh, yang terakhir ini nih, ada angka 7. Yang terakhir ada angka 7. Itu sangat susah didaur ulang. Misalnya interior mobil, alat makan melamin, casing komputer. Nah, itu sangat sulit didaur ulang. Nah, oke. Nah, itu contoh-contohnya kalau kamu lihat botol minum, tempat minum, tempat makan gitu ada tanda 3R terus ada angka-angkanya, itu ternyata ada artinya ya. Nah, hari ini anak-anak sudah belajar tentang lambang dari 3R. Ibu Heni sudah ajarkan apa sih itu 3R. Tugasnya anak-anak menyebutkan apa sih kepanjangan dari 3R. Gampang kan? Setelah itu anak-anak, ayo kita belajar memilah sampah. Minta tolong papa atau mama siapkan kantong plastik warna hijau dan warna kuning. Nah, mulai sekarang anak-anak kalau buang sampah, misalnya membantu mama di dapur buang sampah, anak-anak harus bisa bedain. Misalnya kalau mama habis bekas masak, buang sampahnya di mana nih? Warna hijau atau warna kuning? Ya. Anak-anak yang belajar buang sampah. Begitu juga kalau habis makan roti, makan permen atau makan apa, ayo sampahnya dibuang di tempat yang warna hijau atau warna kuning. Belajar memilah sampah ya. Oke, setelah itu anak-anak membuat kreativitas. Terserah, hari ini Ibu Heni kasih kebebasan, anak-anak mau bikin apa aja boleh. Kalau bisa sih kreativitasnya yang bisa dipakai buat mainan. Jadi membuat kreativitas mainan dari bahan bekas, barang bekas apa saja boleh, bebas. Oke, setelah itu belajar nulis sambung ya. Seperti biasa anak-anak belajar nulis sambung dan belajar melancarkan memakai mouse. Dan kalau ketik komputer itu mulai belajar jangan satu jari begini. Nanti terbiasa jadinya. Coba belajar, minta ajarin mama kalau 10 jari. Yang huruf kelingking itu hurufnya apa, klik. Terus huruf apa. Pelan-pelan gak apa-apa. Ya, pelan-pelan gak apa-apa. Jadi tugasnya telunjuk itu huruf apa sama apa. Tugasnya ini, tugasnya jempol misalnya ibu jari itu spasi gitu ya. Belajar ngetik pakai 10 jari. Wih, nanti udah pada jago-jago deh. Oke? Sampai di sini dulu pelajaran hari ini tentang berhemat. Oh iya, besok itu hari Jumat tanggal 24 itu libur awal puasa. Memang sih kita tidak puasa, tapi ada teman kita yang puasa, saudara-saudara kita yang puasa itu ada. Karena kita itu negara Pancasila, kita itu harus saling toleransi. Jadi mereka yang besok akan puasa terus diliburkan, makanya besok kita juga diliburkan ya, menghormati mereka yang mau puasa. Jadi besok adalah libur awal puasa. Oke, sampai jumpa hari
Senin minggu depan dengan tema yang berbeda, dengan pelajaran yang berbeda, tapi anak-anak harus tetap semangat. Salam sehat, tetap semangat, di rumah saja. Jangan kemana-mana ya, walaupun libur, papa mama libur, tapi tetap di rumah aja. Oke? Biar virusnya hilang, kita bisa ketemu dan sekolah lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.